Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Kaitannya dengan apa itu? Masalah rumah tangga. Masalah keluarga tidak kunjung selesai. Ya. Jadi teman-teman Jumat Pahing, ketika kita menyelesaikan sebuah masalah, ini sambil baca teman-teman ya, sambil baca pertanyaan Anda. Ketika kita menyelesaikan sebuah masalah di dalam kehidupan kita, kita juga harus bisa melihat dari berbagai aspek kehidupan. Ya. Kadang kita ini menyelesaikan masalah dengan kecerdasan kita tok, ya. Dengan pola pikir tok. Ya. Sering toh Anda melakukan itu ya. Jadi menyelesaikan masalah dengan kecerdasan Anda, menyelesaikan masalah dengan pola pikir Anda. Ya kecerdasan ya pola pikir. Coba kalau misalkan kecerdasan Anda di bawah rata-rata, pola pikir Anda ini katakanlah rendah ya. Kira-kira masalah itu selesai enggak? Nah, Anda bisa menjawab itu. Ya tidak akan selesai. Ketika masalah itu harus diselesaikan dengan pola pikir, maka pikiran Anda harus bisa di atas dari masalah itu. Itu rumusnya seperti itu. Tetapi ya, teman-teman Jumat Pahing, tidak semua masalah itu diselesaikan dengan pola pikir. Banyak masalah yang diselesaikan dengan jalur langit, jalur batin. Ini yang tidak pernah Anda sadari. Saya merasa bahwasanya saya sudah maksimal bekerja keras, bekerja cerdas. Isuk tadi bengi tadi isuk, ndas dagi sikil dan sebagainya. Tapi masalah tidak pernah selesai. Nah, masalah ini harus diselesaikan dengan batin. Bisa jadi seperti itu, contoh misalkan. Ya, Anda terjebak utang riba, melanggar aturan Tuhan. Atau Anda kakean dosa, ya, minuman keras misalkan. Terus saat ini Anda kena masalah, masalahmu tidak selesai-selesai. Apakah masalah ini bisa diselesaikan dengan batin? Apa dengan pikiran? Tidak bisa. Masalah ini harus diselesaikan dengan batin dulu. Kebatinan di dalam diri Anda harus bangkit. Saya harus berhenti. Saya tidak akan minum lagi. Ya gitu. Ya. Kalau itu dosanya adalah mabuk-mabukan ya. Selanjutnya ya, ditobati ya. Minta ampun sama Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dosaku. Selama ini saya salah jalan ya. Saya terjebak dengan minuman-minuman keras ya. Lalu itu. Nah, nanti dengan sendirinya batin Anda ini kuat, sukma Anda kuat, pikiran Anda akan semakin cerdas. Jadi ada kombinasi semacam itu. Ada kecerdasan spiritual yang sudah bangkit ya, dari masalah yang Anda hadapi. Ya, jadi masalah itu seperti itu. Tidak hanya melulu kita bisa selesaikan dengan logika kita. Ya. Kita sama Tuhan dianugerahi dua dimensi itu. Dimensi lahir, dimensi batin. Lah Anda ini kebanyakan menggunakan dimensi lahir. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita terjebak dengan pola pikir, dengan logika kita. Karena kita terjebak dengan materi. Tahu materi? Yes, kakean kedonyan. Itu bisa menjebak kita gitu. Ya. Sehingga kita itu mengesampingkan kekuatan Tuhan. Mengesampingkan kekuatan ilahiyah. Karena kita sudah diperbudak oleh nafsu. Nah, ayolah teman-teman Jumat Pahing, kita sadari diri itu. Ya, kita ingat lagi apa tujuan kita hidup ini loh. Ya. Tujuan hidup ini tidak ada lain ya, kecuali ibadah kepadamu. Masalahmu itu juga bagian dari ibadahmu. Ya, jadi selesaikan masalahmu, tapi efeknya ya, spiritualmu itu kudu semakin dekat dengan Tuhan.
Ibarat Anda ini kena masalah, Anda semakin mengenal Tuhan. Kalau Anda punya strategi semacam itu, maka Anda ada masalah yang tidak bisa Anda selesaikan. Nah, pasti mari selesaikan. Ya. Loh, kadang kita itu bosan teman-teman ya. Kita menggunakan logika kita ini bosan. Mentek wis gak duwe jalan. Ngalor ono penghalang, itu ono penghalang, ulon ono penghalang. Semua ada penghalang di dalam kehidupan kita. Ya. Nah ini kan membuat diri kita bosan. Ya. Maka kita butuh relaksasi supaya kita tidak bosan. Kita gunakan jalur batin. Ya. Jalur batin ini apa? Ya ibadah. Ya ditirakati. Ya. Jadi Anda harus punya strategi semacam itu. Ya. Makanya tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Kalau kita ini katakanlah menyelesaikan dengan logika saja ya, dengan kecerdasan kita tidak akan tahu. Masalah itu adalah hukuman Tuhan, tidak akan pernah tahu. Masalah itu adalah sebuah karma, tidak akan tahu. Masalah itu adalah ujian Tuhan, tidak akan pernah tahu. Anda pikir pukul rata semua, ini adalah ujian dari Tuhan. Lah, kira-kira Anda layak enggak diuji sama Tuhan? Loh, masalahnya seperti itu. Ya, contoh misalkan Anda sekolah SMA. Ya. Terus Anda mau diuji soal perguruan tinggi, ya. Soal S1 misalkan, soal S1. Berarti kan enggak layak Anda diuji S1. Ya, iya toh? Layaknya ya diuji SMA gitu. Artinya ketika kita ini terbiasa menggunakan dimensi batin ya dimensi pikir ya perlu kita gunakan. Ya, jika dimensi batin ini kita akan tahu. Ya, kita akan tahu, oh, apa yang kita alami ya, apa yang kita jalani saat ini ya. Itu kita akan tahu, oh ternyata adalah karma. Oh ternyata adalah hukuman Tuhan. Sehingga penanganannya, penyelesaiannya ini akan lebih mudah untuk Anda lakukan dibanding ketika Anda menggunakan dimensi pikiran. Ya, Anda hanya berpikir ya keselen nih. Anda hanya berpikir wah ini aku kudu pinter. Kita hanya berpikir aku kudu pinter, aku kudu cerdas, aku kudu. Kita hanya berpikir di situ. Nah, coba kalau Anda hanya berpikir seperti itu, tidak akan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Ya. Kita sulit untuk menyelesaikan masalah karena apa? Tidak pada titik poinnya, tidak pada masalahnya. Ya, karena apa? Anda terjebak dengan dimensi lahir, sehingga mata batin Anda ini tertutup. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.